Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ini, marilah sama-sama lebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan izin kepada kita bersama sehingga peringatan ini dapat kita laksanakan. Tidak seorang ahli sejarah pun, baik dia berasal dari dalam Islam maupun dari luar Islam, yang apabila mau menulis secara jujur yang tidak mengakui keberhasilan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengemban misalnya dengan ungkapan yang jitu pernah mengatakan, makin dalam penyelidikan kita terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka makin kagum kita dibuatnya. Agama-agama besar lain di dunia ini, kata Stoddard, tumbuh dan berkembang sangat lamban dan baru kemudian berhasil karena ditopang oleh para penguasa yang menganut agama itu. Agama Kristen punya Raja Konstantin, agama Buddha punya Raja Asoka, dan agama Persia punya Raja Cyrus. Mereka raja-raja besar dan berkuasa yang membantu perkembangan agama yang dianutnya dengan segala daya dan dana, dengan segala kekuatan dan kekuasaan. Tidak demikian dengan Islam ini. Ia dikembangkan oleh seorang yang sejak kecil sudah yatim piatu, bukan raja, tidak pula anak orang kaya. Namun dalam waktu yang relatif singkat, tidak lebih 1 abad setelah masa perkembangannya, Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabiyah, memasuki Bizantium dan Persia, untuk kemudian mewarnai hampir 2/3 belahan bumi ini menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Yang menarik untuk dijadikan masalah ialah, apa rahasia keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini sebagai contoh bagi kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Kalau kita telusuri sejarah kehidupan dan perjuangan beliau, akan kita temukan 5 hal yang menunjang keberhasilannya. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil di dalam dakwahnya sebab sejak kecil beliau sudah ditempa oleh penderitaan yang bertali-tali. Lahir ke dunia tidak pernah kenal ayah. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibu. Yatim piatu dikala beliau sedang perlu pengertian seorang ayah dan belai kasih seorang ibu. Jatuh ke tangan kakek. 2 tahun kakek mengasuh beliau, kakek meninggal pula. Setelah kakek meninggal, diasuh oleh paman Abu Thalib. Abu Thalib ini memang sayang kepada beliau, tetapi miskin, sehingga Nabi dikala itu mengembalakan kambing kepunyaan orang-orang Mekah. Tumbuh remaja tidak dalam lingkungan elit yang serba ada, tidak dalam lingkungan yang dimanjakan, tetapi ditempa oleh penderitaan yang bertali-tali.
Apa positifnya? Saudara, logikanya begini. Orang itu kalau sudah biasa susah, lalu ketemu susah, kira-kira kaget enggak? Lantaran sudah biasa. Sama juga saudara biasa makan kangkung. Datang ke rumah teman, dikasih kangkung, oh ini makanan saya. Dikasih daging ayam, tentu nambah. Nabi lantaran sejak kecil sudah ditempa oleh penderitaan, ketika kemudian berjuang menegakkan risalah Islamiyah, berhadapan kembali dengan kesulitan, kesukaran, penderitaan, halangan dan cobaan, jiwanya sudah mantap lantaran sejak kecil sudah terbiasa dengan kesulitan-kesulitan. Itulah sebabnya di dalam kehidupan ini kesiapan menghadapi penderitaan diperlukan. Artinya menjadi manusia itu lebih baik menjadi manusia yang siap susah daripada menjadi manusia yang siap bahagia. Lebih baik saudara berkata saya hidup siap melarat daripada saudara berkata saya hidup siap bahagia. Kalau saudara hidup siap melarat itu cuma sekedar siap, dan siap melarat belum tentu melarat, cuman siap. Saya siap melarat. Umpama nanti bahagia, alhamdulillah. Umpama melarat, sudah disiapin. Bagaimanapun juga kalau kita sudah siap, penderitaan rasanya akan lebih ringan ketimbang kita tidak punya persiapan, walaupun bobot penderitaannya sama yang menimpa kita. Apalagi orang selalu mengatakan hidup bukan undian. Jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Makin tinggi keinginan, makin banyak kita harus berbuat. Istilah yang sering saya kemukakan, kalau saudara mau jadi pohon tinggi, saudara harus berani tertiup angin. Makin tinggi pohonnya, makin keras anginnya. Kalau takut angin, tentu jangan jadi pohon tinggi. Silahkan jadi rumput. Tidak ditiup angin memang, cuma diinjak-injak. Tidak ada satu perbuatan tanpa resiko. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, demikianlah rahasia keberhasilan Nabi yang pertama. Beliau sejak kecil sudah ditempa oleh penderitaan yang bertali-tali. Sehingga di dalam menegakkan dakwah yang penuh dengan onak dan duri, fitnahan, cemoohan, caci maki dan segala macam bentuk cobaan dan ujian, beliau mampu menghadapinya dengan tabah. Ternyata penderitaan, kemiskinan bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya satu cita-cita yang mulia. Satu. Yang kedua, beliau berhasil di dalam menegakkan dakwahnya oleh karena perjuangannya dilandaskan kepada moral force. Dakwahnya dengan akhlak, tidak dengan kekuatan, tidak dengan bujukan harta benda. Dakwahnya dengan akhlak. Tidak pernah beliau membujuk orang-orang Arab dengan hartanya. Ayo siapa yang masuk Islam kau nakut-nakuti orang, awas ya, nggak masuk Islam gua pecat lo jadi orang Arab pun juga tidak. Dakwahnya menggunakan akhlak. Sebab apa? Dalam satu ayat Allah menjelaskan bahwa teknik penyajian ikut menentukan warna penyaji apa barang yang disajikan. Itu sebabnya ayat Quran menyatakan wa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Ucapan yang baik dan pemberian maaf lebih disenangi Allah daripada sedekah tapi menyakitkan hati orang yang menerima. Sedekah itu pahalanya besar, tapi kalau menyakitkan hati orang yang menerima, lebih baik ngomong yang enak-enak saja dah. Oh, omongan yang enak, ucapan yang baik lebih dicintai Allah daripada sedekah tapi nyakitin hati orang.
Pemberiannya baik, tapi lantaran tekniknya kasar, tidak menyentuh perasaan, maka orang pun akan menjadi minggir dari apa yang kita berikan. Contoh kecil, saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan barangkali cuma seteguk teh pahit, sepotong singkong goreng. Tapi kalau cara saya menyajikan sopan, enak, dan menurut perasaan saudara, tentu teh pahit dan singkong goreng itu akan ikut enak dimakan. Tapi walaupun yang saya hidangkan makanan yang mewah, mahal, langka, namun kalau cara penyajiannya kasar, saya kira biar lapar tentu saudara nahan-nahan juga. Kenapa? Cara saya menyajikan tidak enak dilihat. Ini prinsip yang dipegang oleh Nabi. Beliau melaksanakan dakwah pakai akhlak, bukan pakai bujukan materi, tidak pula dengan ditunjang oleh kekuasaan. Satu contoh kebijaksanaan akhlak beliau. Satu hari seorang, kalau zaman sekarang barangkali biang okem ini, datang menghadap beliau. Ya Rasul, ada apa? Saya mau masuk Islam, boleh enggak? Boleh. Lalu dia mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah selesai dia berkata, ya Rasul, apa lagi? Saya kan sekarang sudah masuk Islam. Iya. Saya cinta kepada Anda ya Rasul. Bagus itu. Saya juga cinta kepada Islam. Itu juga bagus. Tapi terus terang saja Rasul, saya juga cinta kepada dosa. Saya senang minum, saya suka judi, saya senang perempuan, dan terus terang saja saya belum bisa tinggal semua itu. Ini model ini. Sama Rasul cinta, sama Islam cinta, sama dosa juga cinta. Apa Rasul marah mendengar ini? Beliau malah senyum lalu berkata, la ba'sa bi. Nggak apa-apa dah Mas. Jadi sampean cinta saya? Iya. Cinta Islam? Betul. Cinta sama minum minuman keras? Wah itu tiap malam saya teh. Sampean senang judi? Ha-ha. Perempuan? Nah itu hobi saya, nggak bisa saya tinggal. Nggak apa-apalah. Cuma begini, mau nggak sampean janji kepada saya? Apa ya Rasul? Satu saja. Apa itu? Mulai hari ini kau akan meninggalkan bohong. Cuma ayat satu itu saja. Cuma satu itu saja ya Rasul. Iya. Wah, saya kira apa? Kalau cuma enggak bohong sih sanggup saya. Sanggup? Sanggup. Mari. Janji kau tidak akan bohong. Baik ya Rasul. Pulang di tengah jalan berpikirlah seorang ini. Alangkah mudahnya permintaan Rasul. Saya sudah terang-terangan senang zina, suka judi, suka mabuk. Saya tidak diminta meninggalkan itu semua, tapi cuma diminta jangan bohong. Gampang benar Rasul ini permintaannya. Lihat kesan yang timbul. Alangkah mudahnya Islam ini. Tidak lantas menimbulkan gambaran yang sulit-sulit. Nah, hari pun berlalu, berganti minggu, minggu pergi, datanglah bulan, sampai satu hari ketika orang ini lagi jalan, dia lihat perempuan cantik sekali. Naik syahwatnya. Maklum, tegangan tinggi juga ini. Diajaknya perempuan masuk ke dalam rumah. Ya, kalau masuk ke dalam rumah barangkali biasa, tapi ini masuk ke dalam kamar. Hampir terjadi perbuatan zina, tahu-tahu tak ingat janjinya kepada Rasul. Iya ya, saya sudah janji kepada Rasul tidak mau bohong. Nanti kalau saya ketemu sama Rasul lalu saya ditanya, kamu zina enggak? Jawabnya gimana? Kalau saya bilang iya, sudah terang saya kena hukum. Kalau saya bilang enggak, artinya saya bohong. Perang, bisikan iman sama bisikan syahwat, bisikan malaikat sama bisikan iblis. Kata iblis, udah Mas, embat aja dah. Kata malaikatnya, sabar dulu Mas, embat kalau bakalan bonyok belakangan, pikirin dulu.
akhirnya menang bisikan malaikat. Apa dia bilang? Bayu, maaf sajalah Bayu. Gimana Thomas? Nggak jadi. Pokoknya nggak jadi, biarin mubazir ini urusan. Tidak jadi dia melakukan zina. Lain hari ingin mencuri, sudah madda yadahu liyasriqa, sudah dia ulurkan tangannya mau mengambil, ingat lagi janjinya. Kalau ketemu Rasul saya ditanya kamu curi apa enggak, bagaimana jawabnya? Perang lagi, menang lagi imannya, tidak jadi lagi dia mencuri. Tiap kali mau melakukan kejahatan ingat janjinya, terhindar dari perbuatan jahat. Paling akhir dia datang menghadap Rasul, "Shaddaqta ya Muhammad." Wahai Muhammad, Anda benar. Kenapa? Yang kamu minta cuma satu, tapi pongkolnya Muhammad putih. Ini prinsip dakwahnya dengan akhlak, sehingga beliau dalam prinsip itu mengajarkan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Ini prinsip dakwahnya. Kan kadang-kadang enggak ada anak muda nggak pernah ke musola atau ke masjid, giliran maulid datang ke masjid, ada yang usil dah, loh tumben. Lah ini anak muda kan berpikiran, gue nggak datang disuruh datang, gue datang ditumbenin, gue pulang lagi dah. Dia bisa saja jadi frustasi, mempunyai sikap serba salah lantaran sikap dan penerimaan orang yang tidak wajar. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Ini prinsip dakwah beliau, dengan akhlak, bukan dengan kekerasan, dan tidak pula dengan bujukan materi. Kita baca dalam sejarah lain, ini Abu Jahal saking sudah habis-habisnya jalan dan cara, akhirnya nyewa orang. Kau sanggup hancurkan Muhammad? Beres. Berapa bayaran yang kau minta? Itu soal nanti, lihat saja hasilnya. Siap kau laksanakan? Siap. Mulai kapan? Tergantung bos saja kapan. Besoklah, oke. Besok dia tunggu dari mana Muhammad, kalau lewat ke masjid lewat mana ini? Nabi lewat, dia di sebelah atas rumah bertingkat. Nabi lewat, di bawah dia ludahi. Jatuh ludah itu di pundak Nabi, beliau tengok, ya Allah, diludahi orang, senyum. Diludahi, senyum. Terus ke masjid. Besok nggak kapok, lewat situ lagi, diludahi lagi, senyum lagi. Memang orangnya pun murah senyum. Beliau sendiri mengajarkan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum kamu kepada temanmu sedekah. Jadi kalau kita sedekah pakai duit belum bisa, nyengir aja banyak. Dan sedekah itu yang dinilai yang pertama bukan besarnya, pertama ikhlasnya, yang kedua manfaatnya buat orang yang disedekahi, yang ketiga lalu besarnya jumlah sedekah itu. Pertama ikhlasnya, ini dia memberikan ada motif apa tidak. Yang kedua ada manfaatnya atau tidak buat orang yang disedekahi. Kalau saudara dapat rezeki kaget, lalu sedekah sama seorang kiai, Pak Kiai, saya sedang ada rezeki, alhamdulillah, saya sedekah sama Pak Kiai, saya beliin Pak Kiai celana belujin sama sepatu jenggel. Ini kan sedekah juga, ada pahalanya, tetapi lantaran manfaatnya kurang, buat Kiai itu kan lebih manfaat kain Samarinda dan sebagainya. Nah, hari ketiga lewat lagi, diludahi lagi, senyum lagi. Sampai satu hari beliau lewat di situ, tidak ada yang ngeludahi. Beliau nengok-nengok, ini kok tumben, nggak ada yang ngeludahin. Biasanya kalau lewat sini sudah ada yang ngeludahin, ini kok enggak, kemana ya? Cari, lantas ketemu, ya Rasul sedang apa? Ini nyari orang. Orang apa? Saya ini biasanya kalau lewat sini diludahi, ini kok tumben enggak? Si Fulan barangkali, mungkin sakit ya Rasul. Sakit, iya. Sakit apa? Demam panas.
Beliau cepat ke masjid, lalu pulang ke rumah Aisyah. Aisyah, ada makanan enggak? Ada bang, roti sama korma, bungkuslah. Mau apa? Mau nengokin orang sakit. Nengokin orang sakit, padahal yang sakit yang ludahi beliau. Kalau kita lah itu, orang ngeludahin kita jatuh sakit, mampuslah kau, nggak bakal aku tengok. Datang beliau ke rumah, ketuk pintu, Assalamualaikum. Yang di dalam lagi meriang, jawab dari balik selimut, masuk aja dah, nggak dikunci. Assalamualaikum. Siapa sih? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Masuk, si yang sakit ini makin gemetar. Ya Muhammad, bukan main Muhammad. Tiap hari kau lewat, tiap hari saya ludahi, saya sakiti hatimu. Tapi dikala saya sakit begini, teman seorang pun belum datang menengoki saya, engkau malah datang lebih dahulu. Bukan main akhlakmu Muhammad. Maka mulai saat ini saksikanlah Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Lantaran apa? Akhlak. Dakwahnya tidak dengan kekerasan. Maka keliru kalau sebagian kaum orientalis menggambarkan Nabi dengan di sebelah kanan pedang, di sebelah kiri Quran, untuk menimbulkan image seolah-olah Islam disebarkan dengan pedang. Gambaran yang keliru dan sangat menyesatkan. Kekerasan dalam Islam hanya untuk mempertahankan akidah dari serangan musuh. Pada prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari-cari musuh, tetapi pun tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Dengan kata lain, musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Akhlak. Walaupun sudah nyata kebenaran yang beliau bawa, masih dicaci maki orang, masih juga dihadapinya dengan kebesaran akhlaknya itu. Perjuangannya dilandasi oleh moral force. Ketika beliau hijrah ke Madinah, kafir Quraisy bikin pengumuman ditujukan kepada seluruh eselon Quraisy, dipermaklumkan bahwa Muhammad sudah berangkat dari kota Mekah ini. Usaha pencarian tetap dilaksanakan. Bersama ini diumumkan bahwa siapa-siapa yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati 100 ekor unta. 100 ekor unta zaman itu ya barangkali sama dengan 100 kerbau zaman sekarang. Cukup menggiurkan. Ada orang serakah namanya Suraqah, mendengar hadiah 100 unta ini, dia pacu kudanya, dia telusuri jejak Nabi, ketemu jarak 100 meter sudah dia lihat Nabi jalan bersama Abu Bakar. Jarak 7 meter dia hunus pedang, sudah siap ditetapkan ke leher Nabi, hampir sampai di belakang Nabi. Kaki kudanya terperosok, terpendam di gurun pasir, dia jatuh berguling-guling, jubahnya penuh berlumur debu padang pasir, jatuh tepat di belakang Nabi. Nabi tahu persis kalau Suraqah mau membunuh beliau dari malaikat Jibril. Begitu Suraqah jatuh, beliau bangunkan. Kaki kudanya yang terperosok beliau angkat. Lalu beliau bilang, Suraqah, lain kali kalau naik kuda hati-hati ya. Sudah tahu orang mau membunuh, tapi akhlaknya begitu rupa. Ini kepada musuh. Tidak usahlah cerita akhlaknya kepada sahabatnya, namanya juga kepada sahabat, wajar orang berakhlak. Satu sore beliau jalan-jalan menghirup udara sore bersama Aisyah, istri tercinta. Ya Aisyah, ayo kita ngirup udara sore santai. Baik ya Rasul. Jalan. Berpapasan dengan orang kafir. Orang kafir ini memberi salam tapi suaranya lain. Bukan assalamu alaika tapi assammu alaika.
Sammun artinya racun. Assammu alaika ya Muhammad, mampus lo Muhammad. Aisyah mendengar suaminya dicaci maki, tidak sabar, dia jawab lebih panjang lagi, alaika sammu wa laknatullahi wa azabuh, kamu yang mampus, dilaknat, diazab oleh Allah. Dikasih satu, mulanginnya tiga. Nabi pegang tangan istrinya, mahlan, mahlan ya Humairah, tenang, tenanglah wahai yang kemerah-merahan. Panggilan kesayangan buat Aisyah. Humairah dari kata-kata ahmar, sebab rupanya pipi Aisyah kuning kemerah-merahan. Tapi abang dicaci makinya bang, biar. Kalau perlu menjawabkan cukup dengan wa alaika. Assamu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Sama aja hasilnya. Sampai cacian yang paling sadis pun masih beliau hadapi dengan akhlak. Sehingga sekali lagi baik teman maupun lawan segan kepada beliau. Coba, pemimpin besar ini kan tidak punya titel muluk-muluk, profesor, doktor, insinyur, tidak. Satu-satunya titel yang beliau punya, yang diberikan oleh manusia, Al-Amin. Orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Dan ini belum pernah satu universitas terkemuka manapun di dunia ini mengeluarkan sarjananya dengan gelar Al-Amin. Sarjana ini bisa dipercaya. Belum ada. Satu hari Quraisy musyawarah di Darul Arqam. Ini bagaimana cara menghancurkan Muhammad ini? Ada yang usul di pojokan, begini aja, mulai besok Muhammad kita kasih gelar Al-Kazzab, Muhammad si tukang bohong. Abu Jahal angkat tangan, saya enggak setuju, sebab sejak kecil dia sudah kita kenal Al-Amin, orang yang jujur, yang bisa dipercaya. Bagaimana mungkin kita kasih gelar Al-Kazzab, si tukang bohong? Jadi Abu Jahal saja tidak setuju kalau Nabi disebut sebagai si pendusta. Itu tentu yang bicara hati nuraninya, namun barangkali gengsi kebangsawanannya lah yang menyebabkan dia menolak kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasul. Jadi mau berhasil dalam hidup, utamakan akhlak. Ini kunci keberhasilan beliau. Setelah yang pertama, siap menghadapi kesulitan yang melahirkan pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, lalu mengutamakan akhlak di dalam kehidupan. Satu. Itu yang kedua. Yang ketiga, rahasia keberhasilan beliau, satunya kata dan perbuatan. Ini yang menyebabkan perintahnya berwibawa, ajarannya diikuti, sebab kata dan perbuatannya satu. Boleh jadi zaman sekarang ini kita mengalami krisis figur kepemimpinan. Boleh jadi kita zaman sekarang ini meraba siapa yang bisa kita ikuti, siapa yang bisa kita jadikan contoh. Kata dan perbuatannya sama, tidak bermental hipokrit alias ganda. Sehingga menjadi prinsip di kalangan para sahabatnya, apapun yang aku perintahkan kepadamu, akulah orang pertama yang akan menjadi pelaksananya. Misalnya, kalau beliau berkata, saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Memang di rumahnya tidak pernah ada uang nginap, walaupun besok tidak ada yang akan dimasak. Beliau berkata, saudara-saudara, agama kita dihina orang, maju ke medan perang, beliau paling depan. Beliau menganjurkan saudara-saudara rajin-rajinlah sholat. Beliau sendiri kalau tahajud sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Beliau menganjurkan saudara-saudara, marilah kita hidup sederhana, kencangkan ikat pinggang. Orang melihat beliau sendiri rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma. Perintahnya berwibawa, ajarannya diikuti lantaran kata dan perbuatan sama. Sebagian pemimpin bisa gagal oleh karena bermental ganda, kata dan perbuatan sering berbeda.
Bagaimana kita akan berhasil mengajak orang hidup sederhana kalau kita teriak itu dari Mercy Tiger? Sementara orang lihat ini yang nyuruh hidup sederhana punya gunung, punya kontrakan laut, punya sewaan langit. Bagaimanapun juga kalau sudah maling teriak maling, ya mesti hansip yang bingung. Bagaimana malingnya ini kalau maling sudah teriak maling? Jadi sebagai pemimpin beliau sadar beliau adalah figur, dan figur menjadi contoh, maka yang beliau perintahkan kepada orang lain beliau dulu yang melaksanakannya. Kita dalam hidup ini sering diperintah untuk menyontoh. Orang menyontoh tentu tidak ke bawah tapi ke atas, diperlukan keteladanan. Saudara hadirin yang saya hormati, kalau ini tidak terwujud di dalam kehidupan, dalam arti bahwa kita bermental ganda, tidak seirama antara kata dan perbuatan, maka saya khawatir bahwa kita akan terkena sifat watak daripada orang-orang munafik. Rasul berhasil di dalam dakwahnya oleh karena kata dan perbuatannya satu. Kadang-kadang kita teriak, saudara besok pagi kerja bakti ya? Iya pak, siap. Besok pagi orang mah terjun ke got bersihin lumpur, yang nyuruh mah naik ke tempat tidur. Bagaimana perintah itu mau berwibawa jikalau kita hanya sekedar berteriak, tetapi setelah orang melaksanakan kita malah meninggalkan? Ini yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah berhasil di dalam dakwahnya oleh karena komposisi para sahabat yang membantu perjuangannya mempunyai keragaman tetapi ada kebersamaan. Apa yang saya maksud? Mari kita lihat. Sahabat beliau yang paling terkenal kan 4, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. 4 sahabat ini kita lihat skillnya, profesinya berbeda-beda. Ini yang saya maksud keragaman. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ini sahabat merangkap mertua. Orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran, tempat Nabi minta pendapat. Kalau bahasa sekarang, Abu Bakar Siddiq ini namanya kiai diplomat. Kiai karena beliau memang orang alim, diplomat karena beliau pandai berpolitik. Kemampuan berpolitiknya digunakan demi kepentingan agama, dan ini yang kita perlukan. Sebab saya tetap berkeyakinan siapapun yang berpolitik untuk kepentingan agama kita perlu bantu. Tapi siapapun yang jual agama demi kepentingan politik, inilah tukang-tukang perusak agama. Contoh, ketika perjanjian Hudaibiyah, salah satu pasal perjanjian Hudaibiyah itu, kalau ada orang Mekah datang ke Madinah masuk Islam, maka pihak Rasul harus mengembalikan orang itu ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah datang ke Mekah, maka pihak orang-orang Quraisy di Mekah tidak wajib mengembalikan orang itu. Sahabat protes, ini tidak adil ya Rasul. Sayyidina Umar setuju. Kenapa? Kalau ada orang Mekah datang ke Madinah masuk Islam, kita harus mengembalikan orang itu ke Mekah. Itu satu keuntungan. Keuntungan bagaimana? Kalau Islamnya mantap, dia pulang ke Mekah, dia bisa menyebarkan Islam di Mekah. Kalau Islamnya cuma sekedar pura-pura, kita selamat dari rongrongan munafik. Brilian betul. Diperlukan kiai-kiai diplomat semacam ini. Lalu ada Sayyidina Umar ibnil Khattab. Ini imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, imam jenderal. Imam karena beliau mampu memimpin jamaah di masjid, jenderal karena beliau sanggup memimpin tentara di medan perang. Kegagahannya, keperkasaannya digunakan membantu perjuangan baginda Rasul. Ada Sayyidina Utsman bin Affan. Ini santri ekonom. Santri lantaran beliau orang alim, ekonom lantaran beliau bergerak di bidang bisnis. Keuntungan bisnisnya digunakan membantu perjuangan Rasul.
Lalu ada tokoh Ali bin Abi Thalib, pemuda tapi intelek, masih muda tapi rela mengorbankan jiwanya demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Alangkah nikmat jikalau langkah perjuangan kita masing-masing tahu komposisinya, tetapi menuju ke arah yang sama, kebersamaan di dalam keragaman. Apa yang menjadi dasar nilainya? Tidak lain nilai-nilai iman. Sebab itu inilah yang perlu ditanamkan lebih dahulu. Saya selalu mengatakan harus ada anak-anak muslimin itu yang masuk pesantren, harus ada anak-anak muslimin itu yang masuk teknik, kedokteran, fakultas hukum, ekonomi, tetapi nilai-nilai iman harus tertanam lebih dulu. Jadi kita ini menyekolahkan anak tentukan melihat bakatnya. Anak saya ini dari kecil senangnya pistol-pistolan aja nih, abri kali itu, masukin akabri dah. Tapi iman tertanam lebih dahulu. Kalau iman sudah tertanam, dia keluar dari akabri jadi perwira, jadi jenderal misalnya, lantaran sudah punya iman, dia jadi jenderal imam, jenderal tapi berjuang bersama kiai, lantaran ada nilai-nilai iman yang dimilikinya. Dia menjadi diplomat yang berlandaskan iman. Dia menjadi ekonom yang dilandaskan iman. Dia menjadi kaum intelek yang dibatasi oleh nilai-nilai iman. Nah, tinggal kita meraba diri saja. Kira-kira saya masuk barisan mana? Saya ini sudah tua, tenaga sudah agak lemah, kekuasaan pun tidak punya. Barangkali kalau sumbangan pikiran bisa lah. Masuklah rombongan Abu Bakar. Jadilah orang tua bijaksana. Ini ada anak muda mau maju, berikan jalan keluar yang positif, bimbing, berikan kesempatan. Kalau salah tegur ya tegur, berikan jalan keluarnya. Jangan cuma sekedar menegur tapi nggak bisa memperbaiki. Anak-anak muda salah tuh lo, yang benar bagaimana Pak? Gue juga nggak tahu, cuman lu salah tuh. Ini kan nggak enak cara begini ini. Cuma sekedar menyalahkan tanpa memberikan jalan keluar yang positif. Orang tua yang bijaksana seperti halnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini tahu diri. Kalau merasa saya pengalaman belum banyak, pikiran pun kurang bijaksana, tetapi kebetulan saya punya wewenang, ayo mau apa? Persilakan. Mau bikin maulid, saya kirim teh botol umpamanya. Mau bangun madrasah, saya kirim semen. Mau dakwah, pengajian, persilakan. Ada yang ganggu, saya di depan. Jadilah imam jenderal macam Umar bin Khattab, menjadi tukang decking pengajian, jangan tukang koprok melulu di decking. Ini pengajian juga perlu. Lalu kalau merasa saya wewenang tidak punya, kekuasaan pun tidak ada, kebetulan Allah memberikan amanah berupa harta kepada saya, persilakan saudara, perlu apa? Membangun pesantren, menyantuni yatim piatu, saya kirim dana. Menjadi pengusaha, bisnismen, tetapi yang kemudian menggunakan keuntungan usahanya untuk perjuangan agama, santri ekonom. Kalau merasa saya miskin, kekuasaan tidak punya, tapi kebetulan masih muda, tenaga masih kuat, darah masih mengalir dengan panas, kerja apapun saya mau asal buat kebajikan, mari persilakan, saya akan ikut serta dalam urusan kebaikan, saya akan berusaha di front terdepan. Menjadi pemuda intelek semacam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau dalam komposisi yang berbeda tapi mengarah kepada satu tempat yang sama, maka inilah yang saya maksud keragaman di dalam kebersamaan. Kerjasama walaupun posisi serba berbeda, tapi satu sama lain saling memperkuat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara hadirin yang saya hormati, alangkah indahnya jikalau kita di dalam perjuangan ini mempunyai kiai diplomat, mempunyai imam jenderal, mempunyai santri ekonom, mempunyai pemuda-pemuda intelek yang di dalam keragamannya menuju kebersamaan. Ini rahasia keberhasilan yang keempat. Jadi tidak ada satu sukses pun yang mutlak merupakan upaya kita sendiri. Bagaimanapun juga kita perlu kepada bantuan orang lain. Apalagi kita dikenal sebagai zone politik,
makhluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian, maka pun kita perlu bergaul, perlu berteman, perlu bantuan orang lain. Dan di dalam pergaulan itu tentu saja kita dituntut untuk tidak luntur nilai kepribadian. Yang kelima, rahasia keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau punya sandaran vertikal, punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung, Allah. Melalui apa? Melalui jalur ibadah. Ibadahnya, pernah Siti Aisyah cerita, satu malam selesai sholat isya, saya ini mau tidur, saya lihat suami saya sedang sholat, saya pun tidurlah. Tengah malam saya terjaga, saya lihat masih sholat juga beliau, saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Selesai beliau sholat, saya hampiri beliau, saya katakan, "Bang, ada apa?" "Aisyah, abang ini kan dosanya sudah diampuni oleh Allah." "Lalu bagaimana?" "Kalau ibadah jangan gitu-gitu, benar, kenapa sih? Sudah diampuni ini kan betul juga namanya istri sayang suami." Apa jawab baginda Nabi? "Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakur." Apa saya tidak senang kalau saya oleh Allah diberikan gelar abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak sholat saya. Ini prinsip beliau. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi sujudnya makin banyak. Barangkali kalau malaikat Jibril yang turun ke rumah kita, "Mas, sudahlah, dosanya sudah dijamin ampun oleh Allah." Mungkin kita ya, "Oke dah malaikat Jibril, mulai besok gue perek dah sembahyang dah." Saudara hadirin, istighfarnya 100 kali sehari semalam. Wa fi riwayatin sab'ina marrah, dalam riwayat lain 70 kali sehari semalam. Dosanya sudah dapat jaminan ampun, tapi istighfar, mohon ampunnya kepada Allah minimal 70 kali sehari semalam. Apa sebab? Padahal beliau sendiri oleh Allah menjadi jaminan keselamatan buat umatnya. Dalam ayat, "Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim." Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau Muhammad masih ada dan hidup di tengah-tengah mereka. Maka kalau saudara baca sejarah, bandingkan rasul-rasul terdahulu, syariatnya itu toker. Nih agama, tidak mau azab turun. Coba lihat umatnya Nabi Nuh, ketika menentang habis ditelan banjir. Umatnya Nabi Soleh, ketika menentang habis ditelan gempa bumi. Ada yang ditiup angin puyuh, ada yang disumpah dan dikutuk menjadi monyet, ada yang tenggelam di lautan. Seolah-olah syariat zaman dulu itu tokcer, begitu penolakan begitu azab turun. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau dilihat apa enggak kurang ajar kepada baginda Nabi? Kenapa tidak turun azab? Nabi jaminan keselamatan. Setelah beliau tidak ada, apa jaminan keselamatan yang kedua? Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama di antara mereka masih banyak yang istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi istighfar itu bisa menolak bencana. Tetapi tentu kalau bencana itu ibarat musuh, istighfar itu senjata. Tentu senjata yang kita pakai harus sesuai dengan musuh yang kita hadapi. Kalau nembak gajah pakai senapan angin, tentu kan spekulasi. Kalau kebetulan pas kena daerah kematiannya ya mati, kalau meleset ya kita yang diinjak-injak. Kenapa? Senjata dengan musuh tidak sesuai. Istighfar pun begitu. Sebab itu ada istighfar yang kelas-kelas.
Kelas ringan ada istighfar, kelas menengah ada istighfar yang disebut sayyidul istighfar. Ya, kalau bencana yang kita bisa perhitungkan, yang sama sekali tidak bisa kita perhitungkan, bahkan tidak bisa kita tolak datangnya. Meksiko dilanda gempa. Malahan beberapa tahun yang lalu kita itu betul-betul kecolongan, Galunggung meletus. Sama sekali di luar perkiraan. Orang meramalkan bahwa anak Krakatau di Selat Sunda atau Merapi yang akan meletus, sebab itu diawasi siang malam dianggap bahaya kelas 1. Apa kenyataannya? Yang diawasi kalem, malah yang gak diawasin batu. Begitu Galunggung meletus, apa komentar orang? Oh, itu kan gejala alamiah, kata ahli geologi. Gejala alamiah. Itu kan karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia. Bolehlah, tapi bagaimanapun kalau kita melihatnya dengan kacamata iman, ini musibah, ini bencana. Merajalelanya maksiat dan munkarat yang tidak terbentung, gempa bumi, banjir. Apa yang perlu kita hadapi? Ya, barangkali di samping lingkungan yang teratur juga ada yang terpenting saya kira, yaitu menurut istilah sekarang mengistighfarkan masyarakat dan memasyarakatkan istighfar. Barangkali istilah yang lagi ngepop ini. Bagaimana supaya masyarakat itu istighfar dan istighfar memasyarakat. 70 kali beliau istighfar sehari semalam minimal, padahal dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Nah, efek psikologisnya apa? Lantaran ibadahnya beres, Allah dekat. Lantaran Allah dekat, pertolongan selalu datang. Lantaran ada pertolongan Allah, bagaimanapun usaha kafir Quraisy mengucilkan perjuangan beliau tidak pernah berhasil. Lihat ketika terjadi perang Badar, tentara kafir menghadapi tentara Islam, jumlahnya 3 kali lebih banyak. Strategi militer yang manapun akan berkata umat Islam hancur waktu itu. Sebagian sahabat sudah kecil hati. Nabi dengan tenang naik ke atas bukit, dengan tangan bergetar penuh perasaan khusyuk dan tawadu, beliau angkat tangan ke langit, ya Rabb, wahai Allah, kalau kami kalah hari ini, innaka lan tu'bad abada, rasanya tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Kalau kami hancur hari ini, tamat cerita Islam, tolonglah kami ya Allah. Karena ibadahnya beres, pertolongan datang. Apa? Allah turunkan junudan lam taraunaha, tentara-tentara yang orang kafir enggak lihat. Apa? Malaikat turun bantuin tentara Islam. Dari dulu sampai sekarang tentara mana yang kuat perang lawan malaikat? Sehingga jumlah yang lebih sedikit bisa menang menghadapi jumlah yang lebih besar, dan itu bukan satu hal yang mustahil. Sehingga Al-Quran mengibaratkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang kecil mampu menumbangkan golongan yang lebih besar dengan izin Allah. Bagaimanalah izin Allah mau datang kalau kita jauh dari Dia? Nah, dalam Fatihah kita diajarkan iyyaka na'budu, baru kemudian wa iyyaka nasta'in. Na'budu baru nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya jikalau na'budu beres, nasta'in mesti tokcer. Jikalau ibadah beres, pertolongan Allah mesti datang. Sandaran vertikal ini pada gilirannya menghasilkan apa? Pertama, rasa tawadu, tahu diri. Tahu diri bagaimana? Anggota badan kita yang paling kita hormati kepala. Ketika sujud di hadapan Allah, sama rendahnya dengan telapak kaki. Allahu Akbar, yang besar cuma Allah. Lalu ketenangan, lalu kemantepan. Kenapa? Yakin benar Allah dekat dengan kita. Orang bisa saja teriak, saudara-saudara, jangan takut, Tuhan bersama kita. Mulutnya, tapi kalau dia jauh dari Allah, tidak ada sandaran vertikal,
vertikal, tidak ada hubungan. Mulutnya berkata begitu tapi hatinya perang. Jangan takut, Tuhan bersama kita. Mulutnya, hatinya mungkin apa iya Tuhan bersama gua sembahyang aja kagak. Perang dalam hatinya. Jadi keberanian yang artifisial, keberanian yang kamuflase, keberanian yang dibuat-buat untuk menghibur diri saja, tidak berakar dari nilai hati yang paling dalam. Adapun Rasul ketika di Gua Thur misalnya, datang Quraisy mencari, beliau tenang berkata, la takhaf ya Abu Bakar wa la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, tidak usah takut, jangan ragu, jangan sedih, Allah bersama kita. Mantap. Lantaran apa? Memang ibadahnya beres, dekat dengan Allah, bukan cuma sekedar perasaan beliau, tapi memang hakikatnya lah demikian adanya. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kalau nilai-nilai ibadah ini dilaksanakan dengan baik, Allah dekat. Kalau Allah dekat, kata orang Kulon, everything is running well. Segalanya bakal berjalan dengan lancar. Tapi kalau tidak, ada hal-hal yang tidak bisa kita perhitungkan menurut logika. Ada hal-hal yang tidak bisa kita hitung secara matematika. Dalam matematika memang 1 tambah 1 mesti 2. Tapi dalam kehidupan, 1 ayam ditambah 1 musang, apa hasilnya? Tentu 1 musang. Kenapa? Ayamnya habis digarap musang. Jadi ternyata matematika saja dalam kehidupan sosial kadang-kadang tidak laku. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi dalam kehidupan, 1 orang takut ditambah 1 orang takut jadi berapa? Jadi 2 orang setengah berani. Kenapa? Lantaran sudah berdua. Kalau ditambah 1 orang takut lagi, 3 orang takut kumpul, sudah berubah jadi 3 orang berani. Kenapa? Lantaran bertiga, tadi mah takut sendirian. Angka sosial mudah berubah. Itu kehidupan yang masih bagaimanapun juga masih sempat kita perhitungkan. Bagaimana gejala-gejala yang terjadi menurut apa maunya Allah yang jauh di luar jangkauan dan perhitungan intelektual manusia. Inilah diperlukan sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak untuk menggembirakan Allah, tetapi untuk kepentingan kehidupan manusia itu sendiri, supaya ada keseimbangan. Bukankah memang Islam sendiri juga menganut sistem keseimbangan itu? Fid dunya hasanah sebagai tujuan jangka pendek, wa fil akhirati hasanah sebagai tujuan jangka panjang. Dunia dengan segala isinya dan akhirat dengan ridho Allahnya, keduanya kita ingin capai, keduanya kita ingin bahagia, keduanya kita ingin jaya. Oleh sebab itu dituntut kepandaian untuk membagi orientasi. Dan malahan Quran menekankan walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Artinya seperti pepatah orang, kalau kau tanam padi, rumput akan ikut tumbuh. Tapi kalau kau tanam rumput, jangan mimpi akan tumbuh padi. Maksudnya kalau akhirat lebih kau utamakan, dunia mesti ikut. Tapi kalau dunia yang kau utamakan, akhirat bisa jadi luput. Bukan orang yang terbaik memang orang yang menyia-nyiakan seluruh waktu dunianya cuma buat kepentingan akhiratnya. Sebagaimana juga lebih tidak baik orang-orang yang melalaikan akhiratnya cuma karena kepentingan dunianya. Orang yang terbaik yang pandai membagi waktu dan orientasi. Satu saat dia tenggelam dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya, lain saat dia tenggelam memfanakan diri berhubungan kepada Allah untuk bekal di hari esok. Ini makna ucapan Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abad wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah kau buat duniamu seolah-olah kau bakal hidup buat selamanya, tapi jangan lupa bekerja buat akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi kalau saudara sudah di kantor,
di tempat dagang, di tempat usaha. Anggaplah saudara akan hidup buat selamanya supaya timbul gairah kerja. Tapi kalau sudah usolli fardul maghrib menghadap Allahu Akbar, anggaplah kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Jangan salah pasang. Di kantor ingat mati, lemes terus. Nggak usah kerja berat-berat dah, besok juga nanti juga mati. Lagi sholat ingat pasar, kacau. Lantaran apa? Salah pasang. Yang bagus pun kalau salah pasang tentu jelek jadinya. Umpamanya ada ayat Quran, sesungguhnya orang-orang kaya yang menimbun hartanya lalu dia bakhil, tidak mau zakat, infak dan sedekah, maka hartanya akan dijadikan bara teriskaan yang akan meneriska punggungnya dari api neraka. Ayat begini ini kan bukan untuk sering-sering dibaca orang miskin. Mestinya orang kaya yang sering-sering baca ayat ini. Sebab kalau ayat ini dipegang oleh orang miskin, apa yang terjadi? Dia akan jadi pemalas terus, nggak mau berusaha. Kerjaannya apa? Nakut-nakutin orang kaya. Awas lu, nggak kasih lu diteriska lu. Megang ayat. Sebaliknya ada hadis, siapa yang selalu meminta-minta maka dia akan datang di akhirat nanti dengan muka tanpa daging. Ini bukan untuk orang kaya nih hadis ini. Kalau orang kaya megang hadis ini dia bakal pelit terus. Ada orang minta-minta, lu nggak tahu lu di akhirat jadi tengkorak lu minta mulu. Megang hadis. Yang baik pun kalau salah megang jadi tidak baik. Ada hadis, siapa yang membelanjakan 1 dirham untuk menghormati tamu sama dengan membelanjakan 1000 dirham di jalan Allah. Ini hadis tentu untuk yang jadi tuan rumah, bukan untuk yang jadi tamu. Jangan tahu mentang-mentang tahu hadis namu ke rumah orang, mas 1 dirham menghormatin tamu sama dengan 1000 dirham, mas gue kan tamu lo nih, kan nodong namanya. Begitu juga hal membagi orientasi tadi. Bekerja buat dunia seolah kita bakal hidup untuk selamanya, bekerja untuk akhirat seolah kita akan mati esok. Makanya Imam Ghazali membagi manusia itu 4. Pertama, ada orang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini idealnya. Di dunia rumahnya gedung, punya pabrik, punya mobil, punya harta banyak, dan ibadahnya kuat. Dunia akhirat dia bahagia. Ada orang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia bahagia, di akhirat celaka. Di dunia rumahnya besar, duitnya banyak, tapi miara tuyul, korupsi, manipulasi, tidak peduli halal haram, yang penting perut kenyang, sikat terus urusan belakangan. Ini orang macam ini cuma sekedar bahagia dunia tapi celaka akhirat. Yang ketiga, ada orang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tidak begitu beruntung di dunia tapi bahagia di akhirat. Rumahnya ya kadang-kadang ngontrak, buat keperluan sehari-hari, kadang-kadang tutup lubang gali lubang, tapi kemiskinannya, kesulitannya tidak menghalangi dia untuk ibadah kepada Allah. Orang ini cuma tidak begitu beruntung di dunia, di akhirat menunggu dia kebahagiaan abadi. Paling celaka yang keempat, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Rumahnya di pinggir empang, gubuk, udah miring, bocor lagi. Makan sekeluarga cuman punya piring kaleng ngatu, asal mau makan antri. Udah gitu kagak pernah sujud, nggak pernah ngaji, nggak pernah hadir di mana majelis taklim. Sudahlah di dunia celaka, di akhirat pun dia tidak akan beroleh kebahagiaan. Oleh karena itu paling kurang lah ini target minimal, biarlah sederhana di dunia tetapi di akhirat menunggu kebahagiaan abadi. Syukur kalau
bisa kebahagiaan dunia kita raih, kejayaan akhirat kita nikmati. Jadi mau sukses dalam hidup, jangan jauh-jauh dari Allah. Takut kita kepada kerbau, lari. Takut kita dengan ular, jauhi. Takut kita kepada Allah, dekati. Mau sukses dalam hidup, jangan jauh-jauh dari Allah. Saudara, inilah saja pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan hal-hal yang saya sampaikan menjadi satu sumbangan moral yang dapat kita jadikan contoh teladan di dalam kehidupan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.